Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Dr. Arini. Dan sekarang dokter, kita juga sudah terhubung dengan penyintas kanker kulit melanoma, Ibu Yasafati Kurnia. Selamat pagi, Ibu Yasafati. Selamat pagi Des. Selamat pagi. Selamat pagi Dokter Arini. Selamat pagi Bu. Ibu Yasafati mungkin bisa langsung menceritakan nih. Selamat pagi juga Pak pemirsa Kompas TV yang budiman nih. Ya. Ibu Yasafati sehat? Sehat sekarang. Sehat-sehat, baik-baik. Nah, Ibu Yasafati mungkin bisa langsung nih menceritakan ke pemirsa Kompas TV ceritanya seperti apa sih dulu itu kena kanker kulit melanoma. Mula-mula ceritanya dari tai lalat yang kecil, sebetulnya sebesar biji kacang hijau ya. Itu adanya di tepi pada telapak kaki kanan saya. Nah, tai lalat ini sebetulnya sudah saya bawa sejak lahir, sejak lahir kata ibu saya sudah ada ya. Jadi ya dia buat saya nggak ada gejala apa-apa ya, tenang saja. Sampai tahun 2007 dia mulai bermasalah. Jadi kalau saya jalan jauh, saya habis olahraga, dia berdarah ya, tepinya terutama. Pertama saya nggak mengira sesuatu hal yang aneh, karena saya pikir ya itu mungkin iritasi dari sepatu, dari sandal saya ya. Namun pada satu hari saya bertemu dengan kolega saya, seorang dokter onkologis, ahli bedah onkologis. Saya bertanya dan saya perlihatkan tai lalat saya ini. Beliau pun tidak bereaksi apa-apa sebetulnya. Dia bilang ya mungkin hanya tai lalat biasa, tapi ya sudah biopsi saja. Nah, jadi saya pun melakukan biopsi untuk ini, dan setelah dibiopsi barulah keluar hasil biopsinya yang mengejutkan saya sangat, yaitu melanoma maligna. Nah, itulah mula-mula cerita saya. Baik. Nah, waktu itu Ibu mungkin pengobatan seperti apa yang dilakukan, Bu? Apakah langsung dioperasi itu? Ya, jadi setelah hasil biopsi ini keluar, saya kemudian mencarilah jalan keluar bagaimana ya. Jadi saat itu saya berkonsultasi dengan ahli bedahnya dan disarankan untuk bedah ya. Jadi saya menjalankan operasi yang namanya eksisi luas, karena selain pengangkatan tai lalat yang kecil tadi, seluruh sekeliling jaringan tai lalat itu 2 cm tadi terlihat di gambarnya itu, dan kemudian diceruk ya, diekskavasi ke dalam 2 cm juga, sehingga saya harus dilakukan transplantasi ya, harus dilakukan transplantasi jaringan dan kulit untuk menutupinya. Nah, itu diambil dari paha kiri saya ya. Nah, setelah penyembuhan luka kira-kira sebulan, kemudian dilanjutkan saya dikonsultasikan pada onkologis ya, yang saat itu juga langsung bilang, kamu ini kasusnya sulit, kita hanya punya dakarbasin infus. Saat itu 13 tahun yang lalu, dakarbasin kalau dilihat-lihat di literatur cuma kasih kesempatan hidup 5-15% saja. Tapi dia bilang, cobalah, ini ada obat baru Temodal, diminum, tidak usah diinfus ya. Ini sebetulnya penelitian, karena Temodal saat itu belum dipakai untuk kanker kulit, hanya dipakai untuk kanker otak ya, astrosistoma. Saya katakan ya saya coba, tidak ada akar ya apapun, saya tidak ada rotan ya apapun, saya coba akar apapun. Jadi saya menjadi kelinci percobaan ya. Selama setahun kemudian beliau memutuskan mengambil chronic low dose ya. Jadi dia bilang pelan-pelan diberikannya selama setahun, diberikan temozolomid ini. Nah, mungkin temozolomid ini cocok untuk saya, sehingga tiap 3 bulan saya follow up dengan PET, karena kita tahu melanoma tidak punya tumor marker. Jadi untuk follow up terapinya saya dilakukan PET, yaitu positron emission tomography, selain untuk melihat apakah kanker ini, karena melanoma ini nakal ya Dokter Indri ya, dia suka nyebar nih, lari-lari kemana-mana, sehingga dengan PET ini bisa
dicari tahu dan nyebar enggak. Dan Betul, ya, betul. puji syukur tidak pernah ada sampai saat ini tidak ada penyebaran, dan tiap tahun saya masih terus melakukan check up rutin. Baik, Ibu. Oke, saya mau ke Dokter Arini terlebih dahulu. Nah, Dokter Arini mungkin bisa dijelaskan untuk pengobatan. Tadi Ibu Yasafati udah cerita bahwa mungkin dia sudah lanjut ya, karena memang sudah cukup. Tadi kalau tidak salah 5% kesempatan dia untuk bisa sehat. Untuk pengobatan ini ada apa saja mungkin? Nah, untuk pilihan pengobatan melanoma akan berbeda-beda tergantung kasusnya. Jadi, tentunya harus dievaluasi dulu oleh dokter terkait. Misalnya ukurannya dan lain-lain. Dan pilihan pengobatannya pertama yang tadi Ibu Yosafati sudah katakan adalah pertama di bedah. Bedah dengan pinggir eksisinya. Pinggir eksisinya biasanya batas-batasnya dapat ditentukan oleh dokter. Semakin besar tumornya, batas eksisinya akan semakin luas. Kemudian pilihan lain adalah misalnya bisa dilakukan misalnya limfadenektomi. Ini tergantung apakah tumornya sudah menyebar ke jaringan limfe regional atau jaringan kelenjar getah bening yang dekat situ atau belum. Kalau ternyata sudah menyebar ke situ, bisa dilakukan pengangkatan. Kemudian ada opsi-opsi lain yang tadi berhubungan dengan imunologi, berhubungan dengan targeted cell. Jadi ada yang kita kenal namanya imunoterapi, targeted cell, kemoterapi, dan radioterapi. Jadi kurang lebih pilihannya seperti itu, akan disesuaikan dengan kasus dan kondisi pasien dan availabilitas obat setempat, seperti yang tadi Ibu Yosafati sudah katakan. Baik. Terima kasih Ibu Yasafati untuk waktunya, sudah menceritakan pengalamannya melewati sekarang menjadi penyintas kanker kulit melanoma. Itu sudah saya lewati. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi Ibu. Semoga sehat selalu dan semoga nanti di lain waktu kita bisa berbincang lagi. Terima kasih. Sampai jumpa, salam Ibu. Dokter Indri. Ya, terima kasih, Ibu. Sama pemirsa, mudah-mudahan tercerahkan. Baik. Nah, Dokter Arini, usai jeda kita masih akan menjawab pertanyaan dari netizen dan juga dokter juga bisa memberikan tips-tips mengenai kanker kulit melanoma ini. Tapi kita harus tahan dulu. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda.